Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Saya Ina Warlimah, CGP Angkatan 9 Kabupaten Tasikmalaya. Di video kali ini saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 2.1 tentang pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran di mana guru menggunakan berbagai metode pengajaran untuk mengetahui kebutuhan individu setiap siswa sesuai dengan kebutuhan mereka. Kebutuhan tersebut dapat berupa pengetahuan yang ada, gaya belajar, minat, dan pemahaman terhadap mata pelajaran. Tujuan dari pembelajaran berdiferensiasi adalah untuk menciptakan kesetaraan belajar bagi semua siswa dan menjembatani kesenjangan belajar. Dalam melakukan pembelajaran di kelas, langkah yang bisa dilakukan oleh guru adalah 1. Menentukan tujuan pembelajaran, 2. Memetakan kebutuhan belajar murid, 3. Menentukan strategi dan alat penilaian yang akan digunakan, 4. Menentukan kegiatan pembelajaran berdiferensiasi yang akan dijalankan. Menurut Tomlinson, ada 3 aspek kebutuhan belajar murid, yaitu kesiapan belajar murid atau readiness, minat murid, dan profil belajar murid. Aspek kesiapan belajar murid berhubungan dengan informasi tentang apakah pengetahuan atau keterampilan yang dimiliki murid saat ini sesuai dengan pengetahuan atau keterampilan baru yang akan diajarkan. Aspek minat memiliki 2 perspektif, yaitu sebagai minat situasional, di mana minat merupakan keadaan psikologis, dan minat individu, yaitu minat sebagai sebuah kecenderungan individu. Dengan memahami kedua perspektif minat tersebut, guru diharapkan dapat mempertimbangkan bagaimana ia dapat mempertahankan atau mengundang minat murid-muridnya dalam belajar, sebagai salah satu motivator penting agar murid dapat terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Aspek profil belajar murid mengacu pada cara-cara bagaimana kita sebagai guru dapat memberikan kesempatan kepada murid untuk belajar secara alami dan efisien. Setelah kita memilah aspek-aspek kebutuhan murid, maka kita akan memulai pembelajaran berdiferensiasi di kelas. Menurut Kemdikbud, berikut cara mengidentifikasi kebutuhan belajar siswa. 1. Mengamati perilaku murid-murid, 2. Mengidentifikasi pengetahuan awal murid, 3. Menggunakan berbagai bentuk asesmen formatif termasuk juga asesmen awal, 4. Berbicara dengan guru murid sebelumnya, 5. Mereview dan melakukan refleksi terhadap praktik pengajaran. Strategi pembelajaran berdiferensiasi. 1. Konten. Isinya adalah materi pembelajaran itu sendiri. Siswa memiliki tingkat penguasaan atau pengetahuan yang berbeda terhadap materi suatu mata pelajaran. 2. Proses. Proses ini berbicara tentang bagaimana seorang guru dapat memberikan instruksi yang tepat kepada setiap siswa dalam proses pembelajaran. Selain itu, penilaian berkelanjutan selama pembelajaran juga akan membantu guru dalam memahami apakah setiap siswa telah belajar dengan kemampuan terbaik mereka ataupun tidak. 3. Produk. Aspek ini melibatkan metode yang digunakan oleh guru dalam mengetahui tingkat penguasaan materi atau bahan ajar dari setiap siswa. Untuk mengetahui penguasaan materi itu, seorang guru dapat melakukannya dengan cara melakukan tes, meminta siswa untuk menuliskan laporan tentang topik-topik berdasarkan materi pelajaran, dan lain-lain. Sebagai pendidik, kita harus menyadari bahwa setiap murid adalah unik dengan kodratnya masing-masing, sehingga tugas kita sebagai guru adalah menyediakan lingkungan belajar yang berpihak pada murid, yaitu sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya masing-masing, serta memastikan dalam prosesnya murid merasa selamat dan bahagia. Sebagai calon guru penggerak yang memiliki peran, salah satu di antaranya adalah memimpin pembelajaran, maka kita diharapkan dapat merespon karakteristik murid yang beragam dengan keunikan, kekuatan, dan kebutuhan belajar mereka yang berbeda dengan cara yang kreatif, inovatif, dan kolaboratif. Pembelajaran berdiferensiasi dapat digunakan untuk mencapai visi guru penggerak, yaitu untuk memenuhi kebutuhan belajar murid agar pendidikan yang guru berikan berpihak pada murid. Dan dalam pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi harus menjalankan nilai-nilai budaya positif di kelas agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan lancar. Demikian koneksi antar materi tentang pembelajaran berdiferensiasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.